9 ini membahas tentang definisi model data. Model data itu adalah suatu cara untuk menjelaskan tentang data-data yang tersimpan dalam basis data dan bagaimana hubungan antar data tersebut untuk para pemakai secara logik. Apa tujuan model data? Tujuannya untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Ada dua jenis model data, yaitu model data berbasis objek dan model data berbasis record. Model data berbasis record ada tiga, yaitu model hierarkis, model jaringan, dan model rasional. Entity relationship model digunakan untuk menjelaskan hubungan antar data kepada user secara logik. Mengapa perlu model ER? Yang pertama, dapat menggambarkan antar entity dengan jelas, mudah dimengerti oleh pemakai, mudah disajikan oleh perancang database. Dalam membuat himpunan entitas bisa digunakan untuk membuat tabel tentang mahasiswa. Untuk pertemuan yang ke-10 itu membahas tentang model data juga, tapi dapat membuat diagram IR. Niggas say they get too Diagram IR money. dibuat secara They bertahap. can do this, Ada they dua can do that. kelompok, yaitu Well, shit, tahap nigga, I pembuatan seen a chick go diagram from crack IR smoke to awal goddamn dan $100 tahap a week, nigga. optimasi So anybody diagram can do that, IR man. atau final design. Anybody can get that, man. Get French, anybody can do that, man. Dalam membuat data IR, yaitu pertama mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi antar himpunan entitas. Kemudian entitas yang berhak ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan. Saya mau jelaskan materi model 11 model data. Model data, spesialisasi dan generalisasi. Pertama, melakukan proses spesialisasi maksudnya adalah sebuah himpunan entitas lalu kemudian dilakukan pengelompokan yang melahirkan himpunan entitas baru atau proses top down. Sedangkan proses generalisasi maksudnya adalah pengelompokan kelompok entitas yang disatukan sebuah himpunan dengan atribut yang sama akibat proses pengelompokan yang tidak dipertegaskan dengan adanya perbedaan atribut, sehingga pendekatan ini bersifat bottom up, mula-mula terpisah tetapi kemudian menjadi satu. Terus, agregasi sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas tetapi juga mengandung unsur relasi lain. Hal ini dapat dikombinasikan dengan agregasi. Contoh, relasi antara himpunan entitas, mahasiswa, dan mata kuliah. Ada jumlah mata kuliah yang memberikan kegiatan praktikum atau tidak wajib semua mata kuliah. Kegiatan praktikum ini tidak wajib diikuti oleh mahasiswa yang mengulang karena di semester sebelumnya tidak lulus. Selanjutnya, contoh kasus gambar diagram entity relationship dari kasus berikut. Yang pertama, sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pegawai setidaknya 1 pegawai. Yang kedua, pegawai harus ditugaskan paling tidak 1 bagian tetapi dapat pula berapa bagian. Yang tiga, tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Yang keempat, nama bagian proyek, pengawas, pegawai, nomor
pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Terus, langkah teknis penyelesaian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta progeny key-nya. Terus yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Terus keterangan kardinalitas. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Yang kedua, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Yang ketiga, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Selanjutnya, contoh kasus, gambar diagram entity relationship dari kasus berikut. Yang pertama, sebuah perusahaan mempunyai beberapa bagian, masing-masing bagian mempunyai pegawai setidaknya satu pegawai. Yang kedua, pegawai harus ditugaskan paling tidak satu bagian, tetapi dapat pula berapa bagian. Yang tiga, tidak satu pegawai mendapat tugas sebuah proyek. Yang keempat, nama bagian proyek, pengawas, pegawai, nomor pengawas, nomor pegawai, dan nomor proyek. Terus, langkah teknis penyelesaian. Yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Yang kedua, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta progeny key-nya. Terus yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Terus keterangan kardinalitas. Yang pertama, masing-masing bagian hanya mempunyai satu pengawas. Yang kedua, seorang pengawas hanya bertugas pada satu bagian. Yang ketiga, masing-masing bagian memiliki paling tidak satu pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratifah Kencono, NIM 1919036137. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu transformasi model data ke basis data fisik. Tahap penerapan basis data diawali dengan melakukan transformasi dari model data ke dalam skema atau struktur basis data. Diagram IR akan dipresentasikan menjadi sebuah basis data secara fisik. Komponen-komponen diagram IR yang berupa himpunan entitas dan himpunan relasi akan ditransformasikan menjadi tabel-tabel yang merupakan komponen utama pembentukan basis data. Atribut-atribut yang melekat pada masing-masing himpunan entitas dan himpunan relasi akan dinyatakan sebagai file dari tabel-tabel yang sesuai. Yang pertama, ada transformasi umum atau dasar. Aturan umum dan pemetaan model data yang digambarkan dengan diagram IR menjadi basis data fisik adalah: yang pertama, setiap himpunan entitas akan diimplementasikan sebagai sebuah tabel. Contohnya ada di bawah. Yang kedua, relasi dengan derajat relasi 1:1 atau 1:1 yang menghubungkan dua buah himpunan entitas akan dipresentasikan dalam bentuk penambahan atau penyertaan atribut-atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Contohnya ada di bawah. Yang ketiga, transformasi dasar berderajat relasi 1N menghubungkan dua buah himpunan entitas juga akan dipresentasikan dalam bentuk pemberian atau pencantuman atribut key dari himpunan entitas berderajat 1 ke tabel yang mewakili himpunan entitas berderajat N, di mana atribut key dari himpunan entitas berderajat 1 menjadi atribut tambahan bagi himpunan entitas berderajat N. Contohnya ada di bawah. 5. Transformasi dasar berderajatan relasi N menghubungkan dua buah himpunan entitas diwujudkan dalam bentuk tabel khusus yang memiliki file, tepatnya foreign key, yang berasal dari key dari himpunan entitas yang dihubungkan.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Alam Satya Putra. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan ke-13, yaitu penerapan basis data. Penerapan basis data yaitu ada dua, spesialis dan generalis. Spesialis terhadap sebuah himpunan entitas akan menghasilkan sebuah himpunan baru, suatu himpunan kuat dan bebas, yang akan menjadi acuan bagi himpunan entitas lainnya. Generalis dilakukan secara mengabaikan perbedaan beberapa himpunan entitas yang memang memiliki banyak kesamaan. Berlawanan dengan spesialis, pada tahap implementasi, generalis justru menyusutkan sejumlah himpunan entitas menjadi hanya satu tabel saja. Untuk tetap mengakomodasi adanya perbedaan itu, maka tabel tersebut ditambahkan sebuah atribut, nantinya akan diisi dengan kode khusus menyatakan perbedaan tersebut. Penerapan agregasi. Agregasi dapat dipandang sebagai relasi pada umumnya, yaitu menghubungkan dua himpunan entitas. Karena relasi ini dibentuk dari relasi lain yang kronologis lebih dahulu terbentuk, maka penerapannya juga harus dilakukan setelah relasi prasyarat tersebut terimplementasikan, kemudian meninjau derajat relasi dan relasi agregasinya. Lalu menentukan struktur tabel, khususnya penetapan tipe data dan fitur tambahan untuk setiap field akan sering dihadapkan pada pilihan seperti data angka numerik atau alphanumerik text. Field yang diisi berupa angka tidak menunjukkan suatu jumlah lebih cocok digolongkan sebagai alphanumerik, sehingga data lebih fleksibel dan format tampilannya ini lebih sering dibutuhkan, akan dapat diatur lebih mudah. Contohnya, field name pada tabel mahasiswa tidak menunjukkan suatu jumlah sehingga digolongkan sebagai alphanumerik atau bertipe teks. Data numerik atau bilangan bulat integer atau bilangan nyata real. Integer merupakan pilihan pertama untuk tipe data numerik, namun jika data sebuah field tidak bernilai bulat atau domain nilainya, barulah tipe real dijadikan sebagai pilihan. Data bilangan bulat atau integer 1 bit, small integer 2 bit, dan atau long integer 4 bit. Ada beberapa pilihan bilangan bulat bit merupakan pilihan pertama dengan domain 0-225. Tetapi jika domain tersebut tidak memadai, maka dapat dimanfaatkan tipe bilangan bulat berikutnya. Bilangan nyata single 4 bit atau double 8 bit. Tipe data single dapat menampung 7 pecahan, sehingga double hingga 15 pecahan. Dalam komputasi, data integer akan membutuhkan lebih cepat dalam pengelolaan data daripada data real. Begitu juga ruang penyimpanan yang dibutuhkan lebih kecil, maka single juga akan lebih cepat dalam mengelola data double. Data uang atau currency. Jika DBMS yang digunakan menyediakan tipe data khusus untuk menyimpan data uang atau bisa bertipe money atau currency, maka tipe ini paling bagus untuk diterapkan pada field yang menunjukkan nilai uang. Pemakaian data ini akan sangat membantu, terutama dalam mengatur tampilan datanya yang seringkali dinyatakan dengan pemisahan ribuan atau jutaan miliar adanya pemakaian tanda mata uang.
data teks ukuran tetap atau fixed character ataupun ukuran dinamis variabel karakter. Data teks yang ukurannya pasti atau yang pendek sebaiknya menggunakan fixed character yang berukuran panjang, atau yang pendek panjangnya sangat bervariasi sebagai menggunakan variabel karakter. Sejumlah DBMS juga menyediakan fitur tambahan seperti mandatory. Harus dapat dipastikan apakah sebuah field harus memiliki data atau boleh dikosongkan. Field-field yang berfungsi sebagai key tertentu tentu saja harus memiliki data dan tidak boleh ada row atau basis data dalam tabel yang memiliki key kosong. Karena itu, field-field semacam ini harus bersifat mandatory. Fitur nilai default dapat digunakan menentukan nilai awal cadangan atau default yang digunakan oleh DBMS untuk mengisi ke sebuah field secara otomatis pada saatnya ada upaya penyimpanan data baru tidak melibatkan field tersebut. Mungkin itu saja video dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Darwin. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi yang diberikan oleh Ibu Dina Marsha pertemuan ke-14. Oke, langsung saja. Yang pertama, memanipulasi data. SQL juga dilengkapi dengan sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data seperti penambahan record baru, pengubahan nilai atau atribut, dan penghapusan record di dalam suatu tabel, sejalan dengan yang ada pada bahasa query formal. 1. Penambahan record. Sintaks SQL untuk menambah record baru ke sebuah tabel adalah di contohnya, di mana T adalah nama tabel yang akan mengalami penambahan record. A1 dan A2, AN adalah nama-nama atribut yang akan diisi nilai. V1, V2, Vn adalah nilai-nilai yang akan mengisi atribut-atribut tersebut. Nama-nama atribut sesuai nama tabel dapat diabaikan atau dituliskan jika ingin mengisikan nilai ke semua atribut dengan urutan atribut sesuai dengan pendefinisian struktur yang telah dilakukan pada saat pembuatan tabel. 2. Jika urutan atribut berbeda atau atribut yang ingin diisi nilai-nilainya tidak terjadi pada sebuah atribut yang ada di tabel tersebut, maka nama-nama atribut tersebut harus dituliskan. 3. Jika perintah SQL ini digunakan dalam aplikasi basis data, maka sebaiknya tidak. Halo, kembali lagi bersama saya Darwin. Di sini saya akan menjelaskan ulang materi pertemuan 15 yang diberikan oleh Ibu Dina Marsha. Oke, langsung pertama itu struktur data. Sebuah ekspresi SQL dasar sebenarnya hanya terdiri dari 3 klausa, yaitu select, from, dan where. Yang pertama, klausa select digunakan untuk menetapkan daftar atribut atau field yang diinginkan sebagai hasil query. Klausa ini mengacu pada operasi proyeksi dalam bahasa query formal. Yang kedua, klausa from digunakan untuk menetapkan relasi atau tabel yang akan ditelusuri selama query data dilakukan. Yang ketiga, klausa where yang sifatnya opsional digunakan sebagai predikat atau kriteria yang harus dipenuhi dalam memperoleh hasil query. Klausa ini mengacu pada operasi seleksi dalam bahasa query formal. Bahasa query terapan. Ada sejumlah bahasa query terapan yang banyak digunakan oleh berbagai DBMS, Database Management System. Kedua, bahasa query yang paling populer adalah SQL, Structured Query Language, karena bahasa ini diakomodasi oleh hampir semua DBMS. SQL, Structured Query Language. SQL adalah